Welcome to the Baseface Network. Halo, kembali lagi dengan saya Delandari dengan NIM 3233111131. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Nah, adapun subbab atau bahasan pokok yang akan saya berikan pada pembahasan kali ini ialah mengenai konsep demokrasi, bentuk demokrasi, dan juga demokrasi di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1949 menyatakan bahwa demokrasi merupakan nama yang baik dan wajar digunakan oleh organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Nah, di Indonesia sendiri, sejak berdirinya bangsa Indonesia ini hingga saat ini, masyarakatnya atau penduduk Indonesia ini bersepakat kalau ingin menjalankan suatu pemerintahan di Indonesia haruslah berkedaulatan rakyat atau menggunakan sistem demokrasi. Adapun bentuk-bentuk demokrasi menurut Budi Juliardi itu ada dua apabila dilihat secara teoritis. Yang pertama itu ada demokrasi secara langsung, di mana masyarakatnya itu dilibatkan dalam musyawarah pada pembuatan keputusan ataupun undang-undang. Yang kedua ialah demokrasi secara tidak langsung, yaitu di mana demokrasi itu dijalankan oleh perwakilan yang telah dipilih dalam pemilihan umum. Nah, apa dilihat dari implementasinya dalam sistem pemerintahan, demokrasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah demokrasi presidensial, di mana kedudukan antara parlemen dengan presiden itu seimbang. Namun di sini presiden itu memiliki 2 fungsi atau 2 tugas. Yang pertama sebagai parlemen dan juga yang kedua sebagai kepala negara. Yang kedua itu ada demokrasi parlementer, di mana pemerintahan atau urusan pemerintahan itu diurus oleh Perdana Menteri. Sementara kepala negara itu bisa saja raja, kaisar, ataupun ratu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada demokrasi referendum, yaitu pemerintahan sebagai badan kerja dari parlemen. Sekian dari bentuk-bentuk demokrasi. Selanjutnya akan kita bahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, menurut Rane ada 4 prinsip demokrasi. Yang pertama kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ialah partisipasi atau keputusan ataupun urusan pemerintahan itu berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adanya persamaan politik atau persamaan hukum ataupun persamaan di depan hukum. Nah, di sini setiap individu itu memiliki persamaan dalam politik, baik itu dalam berpendapat, dalam hak untuk mengajukan menjadi calon legislatif ataupun eksekutif, dan lain sebagainya. Dan juga pada suatu negara yang berdemokrasi, setiap individu itu kedudukannya sama di depan hukum, tidak ada kasta yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang ketiga itu ada konsultasi kepada rakyat. Nah, berarti bahwasanya setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sifatnya harus transparan. Jadi masyarakat itu bisa nih mengomentari, bisa nih mengasih saran kepada para pemimpin bagaimana peraturan yang seharusnya dibuat untuk kebaikan bersama. Dan yang keempat itu ada aturan mayoritas, di mana aturan ini haruslah berdasarkan kebaikan untuk bersama atau kebanyakan orang. Baru ada demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia itu ada 4 fase. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Dan yang ketiga demokrasi presidensial, ialah demokrasi yang terjadi pada tahun
1965 sampai 1998. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada demokrasi pasca reformasi, yaitu demokrasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, yang terakhir nih, pembahasan pada kesempatan kali ini adalah pendidikan demokrasi. Nah, menurut Gandal dan Finn, teman-teman sekalian, pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga praktik demokrasi, serta menghasilkan warga negara yang berpendidikan teguh, mandiri, memiliki rasa ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Audio Jungle.